Halo teman-teman, kenalin namaku Muhammad Raditya Dharma Setiawan dari salah satu fungsionaris KMB FEB Undip. Di sini aku akan memadu berjalannya proker CIS. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu CIS, CIS adalah Chat About Business, sebuah program kerja divisi kreatif marketing yang dikemas dalam bentuk diskusi mendalam namun tetap inklusif. Kita juga menghadirkan salah satu narasumber eksternal KMB FEB Undip yang sudah profesional di dalam bidangnya. Program ini juga mengupas tuntas tentang dinamika, kewirausahaan, serta strategi bisnis sebagai upaya memperluas jangkauan edukasi. Program CIS ini dipublikasikan secara kreatif melalui 3 media sosial yaitu YouTube, Instagram, dan TikTok. Mungkin sedikit tentang kami. KMB FEB Undip adalah komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang wirausaha yang memberikan wadah bagi mahasiswa untuk memberikan ilmu dan pengalaman kepada mahasiswa yang mengenai wirausaha itu sendiri. Dan hari ini kita sudah berada di salah satu coffee shop yang ada di Tembalang. Mungkin lebih jelasnya ada di coffee shop Hub. Dan kita juga sudah bersama narasumber yang mungkin udah pasti profesional dan berpengalaman cukup lama di bidang F&B. Mungkin boleh kenalin diri, Kak? Perkenalkan, nama saya Rastra Saksena Alfadeni. Saya di Hub sebagai bar manager dan manajer operasional. Wah, keren. Keren nih, Kak. Berarti Kakak ini di F&B di coffee shop ini udah lama ya, Kak ya? Mungkin start dari 2019 2019 berarti hingga udah lama, sekarang. ya, Kak, berarti. Mungkin kita langsung aja nih, Kak, ke pembahasan utama kita, yaitu mungkin boleh kenalan dulu aja, Kak, latar belakang atau berdirinya Hub itu sendiri, Kak. Hub kita berdirinya dari sebenarnya apa yang ada di internal Hub sendiri itu dari beberapa anak-anak F&B. Kita manajer berapa dari F&B, kemudian aku sendiri dari F&B. Kita pernah ada di satu tempat yang sama, kemudian kita keluar masing-masing di tempat yang baru, dan pada akhirnya sekarang kita disatukan kembali. Itu Hub sendiri itu dari bahasa Belanda, kita ngambilnya artinya harapan Harapan. ya. Dan mungkin Hub itu udah berapa lama, Kak, dari berdirinya itu, Kak? Ini bulan ke-8 Bulan ke-8 berarti kita, akhir tahun 2025 ya, Kak ya? akhir tahun kita start Baru banget ini ya, Kak ya? ya. Berarti Hub itu berdirinya tuh karena mungkin lingkup kakak, teman-teman kakak itu sendiri yang dimana pengen membuat apa ya, sebuah bisnis bersama atau gimana, Kak? Sebenarnya Hub ini merupakan tempat yang baru bagi kita semua. Beberapa kita dari internal manajemen yang ada di Hub sendiri, kita latar belakangnya ada di F&B memang sama, tapi kebanyakan kita bergerak di coffee shop yang social space, jadi tempat untuk berkomunikasi segala macam. Dan Hub ini kita dirikan, kita nggak cuma ngejar di social space tapi juga workspace juga, gimana Workspace. cara kita ngeblend juga di dalamnya gitu. Jadi kita dapat 2 market di sini Dan apalagi ini juga deket kampus-kampus yang ada di ya, Tembalang ya, Kak. Jadi dekat kampus mungkin juga, ada ruang buat mahasiswa tuh bisa selain ngopi paling juga bisa buat nugas nugas gitu-gitu, ya, rapat-rapat gitu, berarti bisa ya, Kak, di sini ya, rapat Kak. gitu. Oke. Saya ini mau tanya nih, Kak. Mungkin dalam operasional Kakak sehari-hari itu tantangan apa sih, Kak, yang terbesar yang sering dihadapi Kakak sebagai manajer yang selalu ada di lapangan, Kak? Sebenarnya kalau sehari-hari masalahnya mungkin hampir semua tempat sama gitu. Apa yang jadi concern kita sehari-hari adalah tentang manpower kita sendiri atau SDM kita sendiri gitu. Yang berkaitan mungkin tentang mood mereka, kemudian kegiatan mereka sebelum bekerja gitu. Karena apa yang kita percayai di Hub adalah mood yang baik menghasilkan hospitality yang baik juga, bukan cuma hospitality, mungkin produk juga, karena itu berkaitan juga
dengan experience customer. Itu merupakan hal yang paling penting juga sih. Terus kan kakak kan juga setiap hari sering atau mungkin berhubungan langsung dengan customer itu sendiri. Nah, bagaimana sih kak kakak itu menjaga konsisten kualitas produk dalam pelayanan ke customer itu kak? Buat aku sendiri menjobdesk utamaku salah satunya jika di bagian bar Iya. KPI terhadap berbagai produk gitu. Kita nggak akan ada yang tahu gitu. Ngomongin manusia pasti manusia A sama B pasti berbeda gitu. Apa yang bisa kita lakuin adalah gimana kita meng-quality control hal-hal tersebut. Let's say kita ngomongin kopi gitu. Kita ngomongin kopi gitu. Ketika barista A yang bikin gitu, itu hasilnya enak. Tapi barista B yang bikin belum tentu hasilnya enak juga gitu. Main job desk utamaku adalah ya gimana caranya barista A dan B itu bisa bikin kopi dengan hasil yang sama gitu. Berikut dengan tentang apa yang ada bersinggungan dengan customer gitu. Apa yang aku mau tentang mereka adalah mereka bukan cuma nge-treat customer di depan kasir, tapi di floor juga gitu, di venue juga gitu. Detail-detail kecil menurutku hal yang paling penting. Berarti kan kakak juga udah lama juga kan di F&B itu sendiri. Berarti kakak juga sering nih menemukan mungkin barista-barista yang mungkin tadi yang kakak seperti kakak bilang itu rasanya A beda, rasanya B juga beda gitu. Berarti kakak sering ya kak menemukan kayak gitunya kak? Kalau dibilang sering, gak sesering itu, tapi pasti ada. Itu sebagai tantangan terberat kak buat menyatukan itu kak. Jelas Jelas ya. gitu. Jelas tantangan terberat adalah berkaitan dengan manpower itu sendiri. Itu pasti hal yang sangat penting. Kita ngomongin result produk pasti bukan cuma dari gimana dia mengoperasikan itu, tapi pemahaman mereka dalam suatu produk itu juga penting juga. Kan mungkin kalau berbisnis kayak di Hub itu sendiri, bisnis coffee shop atau F&B yang lainnya tuh gak mungkin mulus-mulus aja nih kak. Ya kan pasti ada kesalahan operasional yang mungkin bisa berdampak ke performa bisnis itu. Nah jadi apa sih kak kesalahan operasional yang biasanya terjadi dan bagaimana kakak sendiri caranya untuk mengatasi kesalahan itu kak? Kesalahan operasional yang mungkin sering terjadi itu udah pasti berkaitan sama produk, udah pasti berkaitan soal venue. Let's say kita ngomongin produk gitu, kita setiap tempat pasti punya signature-nya sendiri-sendiri gitu. Gimana cara kita signature itu tetap sama rasanya, nggak boleh berbeda. Nah, gimana kita ngecek nge-quality suatu produk itu juga sangat penting juga, berdampak gitu. Habis itu kalau kita ngomongin soal venue mungkin hal sekecil adalah kamar mandi. Kamar mandi. Kita ngomongin kamar mandi gitu. Kamar mandi kalau misalnya nggak wangi, nggak kering, nggak bersih, pasti ada aja kok orang yang menilai hal itu gitu. Nah, hal-hal detail-detail kecil seperti itu menurutku penting juga sih gitu. Kemudian lebih dari itu gimana kita memahami kondisi gitu. Ketika customer sedang kesusahan ini, sedang butuh bantuan ini, nah kita sebagai barista nggak boleh cuma di bar just making product gitu. Tapi job desk utamanya adalah berkaitan dengan hospitality juga gitu. Gimana kita notice hal-hal kecil itu juga paling penting. Itu yang pada akhirnya menciptakan experience terhadap customer. Berikut lebih dari itu adalah mungkin ambience sangat penting gitu. Contoh let's say kita ngomongin orang nugas hujan gitu. Nggak mungkin kita kasih lagu atau apapun itu yang kenceng keras gitu. Pasti kita butuh ambience yang menenangkan juga, itu paling penting. Oke berarti intinya tuh kakak tuh bukan sekedar hanya menjaga kualitas produk itu sendiri, tapi semua diperhatikan ya kak, Iya, dari jangan sampai ada kesalahan pokoknya ya.
tiga hal yang paling penting karena sangat vital mungkin Kak buat kedepannya buat ke customer atau ke internalnya Hub itu sendiri ya Kak. ya gitu. Oke. Dan Nah, pun kita sangat terbuka terhadap apapun yang itu evaluasi yang bikin kita bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik gitu. Let's say kita ngomongin customer gitu. Eh, Ketika customer ngasih masukan, Kak kok kamar mandinya kotor ya Kak. Nah kayak gitu, hal-hal kecil kayak gitu tuh kita sebenarnya malah berterima kasih gitu. mungkin ini juga Kak yang untuk saat ini kan pemasaran produk itu kan lebih banyak dan mungkin orang-orang tuh eh, di era sekarang tuh kan pasti semuanya main gadget ya Kak. Apalagi TikTok nih Kak. Nah, apakah Hub itu memasarkan produknya itu melalui media sosial gitu Kak, seperti Instagram atau YouTube atau YouTube atau mungkin TikTok gitu Kak? Dan bagaimana sih Kak strategi pemasaran Hub itu sendiri kalau lewat TikTok gitu Kak? Apakah mengikuti tren yang sekarang atau mungkin biasa-biasa aja gitu Kak? Kalau berkaitan sama media sosial, apa yang paling penting adalah gimana kita mengimage brandingan suatu produk kita sendiri dan gimana branding suatu tempat gitu. Uh, Kalau ngomongin apakah kita ada TikTok, Instagram ada gitu. TikTok, Instagram kita ada, Oke, tapi mungkin kalau nanti bisa di uh, share ke teman-teman ya Kak nanti. oke. Cuma kalau buat TikTok sendiri kita nggak tahu ya, cuma mungkin ada beberapa tempat yang mungkin di TikTok mereka seperti apa gitu. Hmm, Tapi kita tetap sama, apa yang ada di Instagram adalah mirroring apa yang ada di TikTok. TikTok juga gitu. Berarti nggak ada perbedaan antara Nggak TikTok ada ada sama image Instagram branding, gitu ya Kak ya? nggak ada. Jadi untuk Semuanya konten sama, sama-sama aja gitu. sama aja semuanya. Tapi menurut kakak penting nggak sih Kak kayak pemasaran tuh sekarang dari apa-apa pemasaran buat F&B atau Penting, produk tuh dari media sosial gitu Kak? penting, makanya itu mungkin pasti banyak F&B juga yang kita kerjasama sama beberapa KOL, KOL. karena itu merupakan sarana yang penting juga buat mempromosikan gitu. Bukan hanya dari KOL juga, tapi dari internal kita gitu, dari keluarga-keluarga yang ada di hub ini gitu. Gimana cara mereka buat how to be get attention ke customer, how to be make a best experience ke customer juga. Itu yang bikin market juga pasti balik lagi ke suatu tempat itu. Mungkin yang terakhir aja kan nih Kak. Eh, Mungkin kan teman-teman yang di luar sana seperti mahasiswa atau mungkin anak-anak muda yang ada di eh, luar sana itu mungkin pingin banget nih Kak bikin bisnis, tentunya mungkin bisnis kopi kecil-kecilan gitu Kak. Nah, untuk pesan-pesan dong Kak buat anak-anak muda yang mungkin ingin berbisnis coffee shop, dan mungkin apa sih Kak langkah yang harus diperhatikan dan apa yang harus dihindari dari eh, jika ingin membuka coffee shop itu sendiri Kak? Pertama mungkin apa yang harus diperhatiin adalah preparation. Itu preparation itu sangat penting gitu. Kita akan buat brand seperti apa, kita akan bergerak uh, seperti apa juga gitu. Lebih dari itu, cost budget juga penting. Kita nggak boleh di bisnis, kita nggak boleh over cost juga gitu. Sangat penting semua sedetail itu gitu, berkaitan dengan with. Lebih dari itu mungkin mental gitu, karena banyak sekarang anak muda mereka FOMO buka bisnis itu, apalagi coffee shop, berharapnya adalah dapat income sebanyak mungkin, Iya. dapat profit sebanyak mungkin, tapi apa yang mereka nggak tahu adalah besar juga kok budget yang dikeluarin gitu. Habis itu mentalnya juga ya harus benar-benar kuat gitu. Gimana cara ngadapin ketika low traffic, itu penting juga gitu. Gimana caranya di saat low traffic kita tetap dapat inovasi juga. Gimana caranya ketika high traffic kita juga udah siap dengan itu semua. Itu hal yang paling penting. Kemudian dari sisi internal, dari sisi manajemen gitu, apa yang paling penting adalah kita harus sejalan gitu. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar, tapi niatnya ke arah yang positif. Makanya uh,
buka coffee shop atau apa, kalau sekedar buka doang atau kita punya duit dan buka itu hal yang gampang, tapi gimana kita nge-manage dan membentuk coffee shop itu hal yang paling susah. Berarti ini banget ya kak, ternyata ya kak, membuka coffee shop itu tuh bukan hal yang mudah ya ternyata. Setelah saya tahu dari kakak ini apa diskusi kita ini, berarti itu intinya membuka coffee shop itu tidak semudah apa yang dibayangkan ya kak. Kita apalagi bisnis coffee shop yang ada di kota Semarang ini sudah semakin bertebaran, semakin mungkin semakin banyak lah istilahnya kak ya. Ya, banyak coffee shop baru itu, banyak keluarga-keluarga baru yang itu datang itu. Yang itu expand dari kota A ke kota Semarang, kemudian banyak coffee shop yang baru tumbuh. Nah, itu kalau misal kita dari Hub sendiri nggak pernah berpikiran bahwa mereka pesaing kita atau apa itu, tapi lebih ke oke, kita bergerak di bidang industri yang sama gitu. Kita tetap amati, tiru, modifikasi, Oh, itu juga penting juga sih gitu. tapi Semuanya harus kita lakuin tapi tetap harus menjaga identitas Hub ya itu sendiri gitu. kak ya. Kita tetap harus punya signature, kita harus punya identitas juga suatu tempat karena penting juga. Oke, sip. Sangat 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 mengedukasi banget nih kak, diskusi kita kali ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin membuka coffee shop atau mahasiswa yang ingin tahu lebih dalam tentang F&B atau coffee shop itu sendiri. Dan mungkin begitu aja kak, diskusi kita kali ini. Mungkin saya terima kasih banyak ke kakak buat Terima kasih. diskusi hari ini. Semoga kedepannya Hub bisa bertumbuh dengan Sesuai sesuai harapan harapan gitu. harapan kakak sendiri atau owner sendiri. Iya, Mungkin bisa menjadi salah satu coffee shop langganan yang eh, selalu didatangi oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Tembalang itu sendiri kak. amin. Sukses terus kak buat kak Rastra. Mungkin bisa harapannya bisa jadi owner owner buat coffee Amin. shop kita, bisa buka berdua kak, bisa. Amin. Amin ya kak. Insya Allah. Oke, kita usahakan nanti kak. Oke, thank you kak. Makasih. Terima kasih.